Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yohandi Yusuf. Sekali ini saya akan membuat video tutorial secara daftar online PPDB. Ya, sekali ini karena di Bangka Belitung tahun ini terjadi pertama kalinya semuanya itu daftar online untuk SMA SMK-nya. Dan sekali ini saya akan membuatkan video tutorialnya. Ya, kita saksikan bersama-sama ya. Lalu kita klik ppdb. Nah, seperti ini. ppdb.dindikbabalfrog.go.id. Lalu kita enter. Nah, untuk itu kita pilih formulir PPDB. Kita klik. Nah, untuk ini kita harus memasukkan email. Email harus kita masukkan. Lalu kita masukkan contohnya email saya. Nah, habis itu kita scroll ke bawah, yaitu ada kita klik berikutnya. Nah, terus kita baca dulu. Habis itu kita scroll ke bawah dan kita klik berikutnya. Oke, terus kita lihat lagi, scroll ke bawah lagi, kita klik berikutnya. Nah, untuk ini asal sekolah kita dari mana? Misalnya saya contohkan itu asal sekolahnya dari Kabupaten Bangka Tengah, makanya saya akan klik Bangka Tengah. Kalau kalian dari Kota Pangkal Pinang, klik Kota Pangkal Pinang, kabupaten, terserahlah dari mana. Yang penting kalau ini sebagai contoh, yaitu adalah Kabupaten Bangka Tengah. Nah, habis itu kita pilih sekolah asal kita dari mana. Ya, untuk saya contohkan yaitu adalah dari SMP 1 Pangkalan Baru. Ini contoh ya. Kalau teman-teman atau adik-adik yang dari sekolah mana sesuai dengan sekolahnya. Nah, ini saya contohkan SMP 1 Pangkalan Baru. Kita scroll ke bawah lalu klik berikutnya. Nah, habis itu kita memilih sekolah yang kita minati, SMA atau SMK. Nah, untuk ini saya contohkan SMK. Tapi kalau SMA itu adalah pakai sistem zonasi. Nah, kita sekarang SMK. Kita klik berikutnya. Nah, SMK negeri yang ingin dipilih itu SMK yang dari mana? Atau dari Pangkal Pinang atau Kabupaten. Nah, di sini saya contohkan SMK yang dari Kabupaten Bangka Tengah. Kita klik. Nah, lalu kita klik berikutnya. Nah, habis itu sekolah negeri yang ada di Bangka Tengah itu ada 5. Nah, kita pilih salah satu. Di sini saya akan memilih SMK 1 Pangkalan Baru. Kita klik di sini. Nah, terus kita klik berikutnya. Nah, terus kita scroll ke bawah. Nah, untuk di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, jurusannya itu ada 6 jurusan. Nah, kita pilih salah satu di mana yang kita minat, dari minat kita ataupun anak kita. Nah, di sini saya contohkan akuntansi. Kita klik berikutnya. Nah, di sini. Nah, untuk pilihan sekolah swasta ini terserah kita pilih, cuma ini tidak akan mempengaruhi. Contohnya kita klik SMK juga. Kita klik berikutnya. Terus kita pilih lokasi yang ada SMK swasta, kita contoh Pangkal Pinang. Kita klik berikutnya. Ini harus diisi ya, harus diisi. Nah, kita pilih SMK sore, klik berikutnya. Nah, terus jalur di SMK, jurusan yang ada di SMK sore ada 4 jurusan, kita pilih akuntansi. Ini harus diisi, tidak boleh tidak diisi. Kalau nggak diisi kita nggak bisa ke tahap selanjutnya. Terus kita klik berikutnya. Nah, di sini kita selesai. Nah, di sini saya sudah sangat yakin. Kalau apabila kita memang yakin, kita klik yakin. Kalaupun tidak, kita kembali lagi. Nah, di sini kalau untuk melanjutkan selanjutnya itu kita klik yakin. Terus klik berikutnya.
Nah, di sini ada biodata calon peserta didik. Misalnya ini nomor induk kependudukan. Nomor induk ini kita ketik aja 19, contoh ya, 04 05 25 05 93 1007. Nah, itu. Nah, untuk nomor kartu keluarganya itu ada di atas. Ya, kita contoh ini ya. Ini contoh. Terus tanggal kartu keluarganya itu contoh 2019. Ini contoh ya. Contoh. Nama lengkap calon peserta didik. Nah, misalnya kita isi aja Angel. Nah, Angel, nomor induk siswa nasional NISN. NISN itu ada 10 digit. Contoh misalnya 0010 2526. Nah, terus nomor peserta ujian nasional. Nomor peserta ujian nasional itu kita dapat dari SMP ya. Dari SMP-nya itu pasti ada. Nah, di situ kita klik di sini. Nah, ini contohnya. Terus jenis kelamin peserta didiknya perempuan atau laki-laki. Yang saya contohkan ini adalah perempuan. Oke. Terus tempat lahir calon peserta didik, tempat lahir ya, tempat lahir misalnya lahir di Pangkal Pinang. Nah, tanggal lahir calon peserta, tanggal lahir peserta misalnya 12 2005. Ini contoh misal. Kalau calon peserta atau adik-adik yang lain itu kan beda-beda. Terus tahun lulus calon peserta didik, kalau memang dia lulus tahun ini. Kalau memang tahun kemarin ya kita cari tahunnya dulu berapa. Nah, terus alamat lengkap rumah calon peserta didik, misalnya alamat lengkap rumah contoh saya contoh Jalan Raya Jeruk, Desa Abel dulu baru. Nah, ini contoh, tapi itu tergantung tempat teman-teman di mana tempat tinggalnya ya. Nah, di sini terus alamat rumah calon peserta didik, alamat rumah misalnya alamat rumahnya Desa Beluk. Nah, terus alamat RT. Oh, maaf. Ini tadi alamat RT. Alamat RT-nya itu adalah misalnya RT kita ada 10. Nah, kita tinggal di RT 3. Nah, kalau tinggal di RT 3 003. Nah, dia harus 3 digit. Harus 3 digit. Terus alamat RW, kalau nggak ada RW-nya kita isi 00 aja seperti ini. Nah, yang penting 3 digit hurufnya. Terus alamat kelurahan rumah calon peserta, alamat kelurahan misalnya Desa Beluluk. Nah, seperti ini. Terus alamat kecamatan, Beluk berada di Kecamatan Pangkalan Baru. Nah, kalau yang ada di Kecamatan Lamang ataupun Kecamatan Cipangkatis, Koba, itu isi seperti itu ya. Alamat kabupaten, kota, rumah calon peserta didik. Nah, di sini kalau Pangkalan Baru itu ada di Kabupaten Bangka Tengah. Nah, kalau teman-teman yang lain ataupun dari Bangka Selatan pilih yang sesuai ya. Ini kita contoh Bangka Tengah. Oke, nomor HP peserta didik. Ya, kita contoh misalnya 08527314. Nah, seperti itu. Oh, kalau ini contohnya kita harus pakai plus 62 ya. Oke. Orang tua, nama orang tua harus lengkap, misalnya orang tuanya saya contoh Sin Hin. Alamat rumah orang tua atau walinya sama seperti anaknya ya. Misalnya tadi Desa Beluluk. Nah, nomor HP orang tua misalnya sama dengan anaknya ya. Nah, seperti ini. Terus pekerjaan orang tua wali kita pilih pekerjaannya apa, di sini kita tinggal klik di sini. Terus apa
belum bekerja tapi nggak mungkin ya belum bekerja, ataupun mau rumah tangga, pensiunan, atau pegawai negeri sipil, polisian, tentara. Nah, di sini saya contohkan yaitu adalah pegawai negeri sipil. Nah, di sini dokumen kartu keluarga. Nah, di sini kita akan mencari dokumen kartu keluarga. Kita klik di sini. Oke, kita pilih filenya. Filenya itu ada di, kalau lewat HP mungkin di foto atau di scan dulu ya. Nah, di sini saya contohkan kakak. Nah, saya contohkan ini misalnya, ini kakaknya. Nah, kita open. Oke. Setelah itu kita upload. Nah, kita upload. Kita tunggu dulu. Ya, masih memproses. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sudah bisa seperti ini kalau dia sudah bisa. Terus dokumen kartu KIP, PKH, KKS, SKTM. Nah, untuk ini kita untuk 3 hari ini untuk jalur afirmasi ya. Dan untuk jalur umum dan jalur prestasinya itu belum dibuka sama jalur prestasinya itu belum bisa dibuka. Sekarang kita upload lagi. Kalau yang ada kartu PKH-nya kita klik, misalkan kita contoh cari ini, katakanlah ini ya kartu PKH-nya, kita klik, terus kita upload lagi. Kita tunggu dulu. Di sini agak sedikit lama ya. Nah, dan ini sudah selesai. Terus kalau sudah selesai semua, kita lihat masih ada yang kosong atau belum terisi. Nah, kalau udah semua, scroll ke bawah. Nah, kita klik berikutnya. Kita tunggu. Nah, dia akan lari seperti ini. Terima kasih. Ini adalah tandanya bahwa kita sudah selesai mengisi form PBDB tadi, dan setelah itu salinan yang tanggapan Anda kita akan kirim biar masuk ke sistem PBDB. Nah, sudah ada. Kalau kita mau edit tanggapan, kita klik ini. Nah, kalau udah selesai, oke, itulah video tutorial untuk pendaftaran PBDB jalur afirmasi yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan. Dan jangan lupa komen di bawah. Untuk jalur prestasi, insya Allah hari Kamis akan saya buat lagi untuk jalur rapor itu ya. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.